Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi saat ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga ataupun jemaat saudara. Perjumpaan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu Akulah Jalan. Kita akan pelajari Alkitab secara sederhana dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa mendapatkan suatu petunjuk yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita mulai dengan Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Para murid tidak dapat bersukacita ketika mendengar hal itu. Tentunya mereka terperangah, ketakutan dan kebingungan menyelimuti mereka. Mereka saling memandang dan mereka memandang ke arah Sang Juru Selamat, Guru dan Tuhan mereka, Guru dan sahabat terkasih mereka. Dia lebih berharga bagi mereka daripada hidup mereka sendiri. Kepadanya mereka berharap pertolongan dalam segala kesulitan mereka, penghiburan dalam kesedihan dan kekecewaan mereka. Kini dia akan meninggalkan mereka, menjadi kelompok yang kesepian dalam hiruk-pikuk kehidupan. Kecemasan gelap memenuhi hati mereka, dan pupuslah harapan mereka tentang jabatan dan kedudukan dalam kerjaan duniawi seperti yang mereka pikirkan. Yesus Kristus mau pergi kemana? Mungkin timbul pertanyaan kepada saudara-saudara. Mari kita lihat. Yesus Kristus pergi kepada Allah Bapa untuk bekerja sama dengan Dia demi murid-murid. Tentunya umat manusia juga. Tujuan kepergian Kristus adalah kebalikan dari apa yang ditakutkan para murid. Itu bukan berarti perpisahan terakhir. Ia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka, agar ia dapat datang kembali dan menerima mereka kepada dirinya. Sementara ia membangun tempat tinggal bagi mereka, mereka harus membangun karakter yang serupa dengan teladan ilahi. Namun para murid dalam kebingungan, Thomas yang selalu diliputi keraguan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu? Pertanyaan ini mewakili perasaan para murid yang belum dapat melihat dengan jelas misi Yesus Kristus datang ke dunia ini. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Ini kita bahas. Adalah pernyataan yang menunjukkan tanggapan langsung Yesus Kristus kepada pertanyaan Thomas yang ragu dan bingung itu, serta menjelaskan perannya sebagai guru dan pemimpin. Dalam Yohanes 14, Yesus berbicara kepada murid-muridnya selama perjamuan terakhir, memberikan penghiburan, pengajaran, dan kepastian yang menguatkan sebelum penyalibannya yang akan segera terjadi. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya firman-Nya sebagai sumber bimbingan dan kepastian. Jalan.
Kalau kita lihat referensi pengertian tentang jalan, khususnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara akan dapatkan antara lain jalan itu cara, buka kurung, akal, syarat, ikhtiar, dan sebagainya, tutup kurung. Untuk melakukan, buka kurung, mengerjakan, mencapai, mencari, tutup kurung, sesuatu. Atau jalan mengacu pada metode, cara, rute, arah, atau jarak. Ini menandakan jalur perjalanan, buka kurung, jalan, raya, garis miring, jalan, tutup kurung. Cara khusus untuk melakukan sesuatu, gaya atau kebiasaan pribadi, atau kemajuan, garis miring, jarak yang ditempuh, buka kurung, misalnya jalan yang panjang, tutup kurung. Sinonim umum meliputi metode, teknik, rute, cara, jalur, arah, dan sarana. Jadi ini gambaran tentang arti jalan. Sehingga saudara sudah bisa menangkap pada waktu dikatakan akulah jalan, pengertian ini akan membawa pemahaman baru, pemahaman yang sesungguhnya tentang jalan. Tidak seperti jalan yang umum kita pikirkan. Kata kunci yang harus diperhatikan adalah aku. Kata ini menggemakan ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Terdapat dalam Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kata aku, Yesus mengidentifikasikan atau menyatakan dirinya dengan nama Yahweh, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak bergantung pada apapun. Menarik bukan? Yesus Kristus yang menjadi tokoh sentral dalam bagian peristiwa ini. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, memberi mereka penghiburan, kepastian tentang perannya dalam keselamatan mereka, umat manusia umumnya, dan hubungan mereka dengan Allah Bapa. Dan para murid sebagai pendengar langsung pernyataan Yesus Kristus, mereka yang mencari atau menginginkan pemahaman yang jelas dan ingin mendapatkan kepastian tentang kepergian Yesus dan jalan menuju Bapa. Bapa merujuk kepada Allah Bapa yang menjadi tujuan akhir dari sumber kehidupan dan kebenaran kekal yang diungkapkan Yesus, dan melalui dirinya sendiri yang merupakan jalan masuk kepada Allah Bapa. Di ruang atas, dalam kurung setelah Yudas meninggalkan ruangan, tempat berlangsungnya khotbah ini, di mana Yesus Kristus mengadakan perjamuan kudus dan mempersiapkan para murid untuk menghadapi penyalibannya sambil menyampaikan ajaran harapan kepastian dan penghiburan terakhir kepada mereka. Penghiburan terakhirnya kepada mereka. Jadi secara mental, Yesus melihat bahwa murid-murid ini belum siap menghadapi penyaliban dirinya. Oleh sebab itu, Yesus memberikan kekuatan, penghiburan dan kepastian. Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa. Ia menekankan pentingnya perannya sebagai perantara antara umat manusia dan Allah Bapa. Pernyataan ini selaras dengan gambaran perjanjian lama tentang jalan orang benar sebagai jalan kebenaran seperti yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian juga Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Akulah jalan menggemakan ide atau pengertian tentang jalan dalam Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ayat tersebut di atas berbicara tentang jalan raya kekudusan. Yesus Kristus mengendapi nubuat-nubuat ini dengan menjadi perwujudan nyata jalan menuju keselamatan untuk hidup kekal. Akulah jalan. Yesus Kristus membuat perbedaan penjelasan tentang jalan menuju Allah menjadi sangat jelas. Ia tidak hanya mengatakan bahwa ia menunjukkan jalan itu, tetapi ia adalah jalan itu, satu-satunya jalan yang menuju sampai kepada Allah Bapa.
Yohanes 10:9 mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus bukan mengatakan atau menjelaskan atau memberikan petunjuk tentang jalan, tetapi dia adalah jalan itu satu-satunya untuk sampai kepada Allah Bapa. Akulah jalan, Yesus Kristus. Ini adalah jawaban akan keterpisahan atau keterasingan umat manusia dari Allah. Karena dosa telah membentuk jurang pemisah yang tak dapat dilewati oleh manusia berdosa manapun. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 16 ayat 26 bagian pertama. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi inilah yang membuat keterpisahan saudara saya dengan Allah. Karena dosa, karena kejahatan. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus menjembatani jurang pemisah itu. Melalui kematian, kebangkitannya, maka penebusannya yang penuh kemenangan menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk dapat menghampiri Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hanya darah Kristus yang menyanggupkan dan melayakkan saudara dan saya di hadapan hadirat Allah. Banyak jalan atau cara lain yang dunia tawarkan kepada umat manusia, ya, seperti perbuatan baik, filsafat-filsafat, meditasi, atau ritual-ritual lain yang pada akhirnya berakhir di jalan buntu. Hanya kepercayaan secara pribadi kepada Yesus Kristus yang dapat menempatkan seseorang di jalan keselamatan yang menuju ke rumah Allah Bapa. Atau dengan kata lain, masuk dalam kerjaan surga, masuk surga. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keselarasan dengan kekhususan penjelasan ayat-ayat Alkitab tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan bagi orang berdosa untuk selamat dinyatakan berikut ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab hanya ada satu Allah dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya ada jembatan. Katakanlah demikian. Yang menjembatani manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, Yesus sebagai satu-satunya pintu bagi domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 1 Yohanes 5:12. Barang siapa mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Barang siapa tidak mempunyai anak Allah, ia tidak mempunyai hidup. Jadi ini kuncinya. Kalau siapa percaya kepada Yesus, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan binasa. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang percaya kepada Yesus Kristus menjadi tantangan bagi saudara-saudara kita yang di luar sana, karena mereka tidak memahami rencana keselamatan itu, bagaimana Allah rancang, ya bagaimana Allah rancang untuk rancangan kebaikan bagi umat manusia. Mari kita lanjut.
Akulah jalan menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Klaim tunggal jalan mengesampingkan banyak jalur, cara, metode, atau ajaran-ajaran manusia dan sebagainya. Kata kerja penghubung adalah, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia lah, menyamakan Yesus sendiri atau pribadi dengan akses, bukan hanya ajaran atau teladannya. Kalimat terakhir pada ayat 6 dalam Yohanes 14 ayat 1-6 ya, secara eksplisit menolak pendekatan alternatif apapun untuk datang kepada Allah Bapa kecuali Yesus Kristus. Melaluinya kita dapat datang. Ayat-ayat yang dirujuk silang secara konsisten menggemakan klaim kekhususan yang sama yang menunjukkan kesatuan ajaran kebenaran. Jalan adalah kata tunggal yang berarti dialah satu-satunya yang dapat menjembatani jurang pemisah yang disebabkan oleh dosa antara Allah dan manusia. Ibrani 10:20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Sekali lagi, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sebuah pengecualian yang jelas terhadap jalan alternatif. Kata Yunani odeis, tidak seorang pun, tidak menyisakan ruang pengecualian. Yesus menekankan bahwa dialah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Tidak ada pilihan lain, dan memenuhi gambaran peran imam besar yang campur tangan atas nama umat dalam kitab Ibrani 14 ayat 16. Berikut ini saya baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kecuali melalui aku, pernyataan ini menantang anggapan tentang jalan alternatif atau cara lain menuju Allah. Kita perlu lebih giat lagi memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus untuk rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Hanya Yesus bisa lakukan rekonsiliasi tersebut dengan Allah Bapa. Hal ini juga memenuhi tipologi sistem pengorbanan di Ka'bah pada perjanjian lama. Ya, Anda bisa baca buku Imamat. Ya, saya hanya berikan contoh dalam Imamat 16 ayat 30-33. Di mana Yesus adalah pengorbanan tertinggi untuk dosa umat manusia. Ibrani 10:10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah pengorbanan tertinggi untuk manusia yang berdosa. Dengan kematiannya maka dia menebus manusia dari dosa-dosa yang bisa menyebabkan kematian kekal. Dari pelajaran singkat ini, mungkin saudara-saudara sudah bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa Yesus hanya dialah jalan kebenaran, jalan satu-satunya untuk selamat. Tidak ada pilihan lain. Saya akan memberikan beberapa kesimpulan, mungkin saudara di rumah atau para pendengar bisa menyimpulkan sendiri ayat-ayat yang saya telah utarakan tadi. Pertama, Yesus menyatakan haknya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang dapat menggugat pernyataannya. Pertama. Kedua, sebagai jalan keselamatan, ya, Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang ajaran atau teladannya, bukan ajaran atau teladannya, tetapi kematian dan kebangkitannya sebagai jaminan keselamatan itu sendiri, sebagai jaminan jalan itu sendiri. Agama lain di dunia ini dapat mengajarkan tentang keselamatan, tetapi tidak dapat memberikan jaminan yang nyata. Tetapi Kristus menyatakan sangat jelas, tanpa Dia tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Dan Alkitab yang adalah firman Allah secara konsisten menjelaskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya Yesus Kristus di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Demikianlah pelajaran ini kiranya menguatkan iman percaya saudara dan saya hingga kedatangan Kristus kedua kali. Tuhan memberkati. Amin.